Terima kasih kembali lagi setelah lama sekali teman-teman menunggu. Ada teman-teman yang komen nih, Mas siapa ya namanya? Aduh lupa aku nama ID YouTube-nya apa ya. Tapi setelah lama banget, setelah saya sakit sampai sembuh lagi, dan akhirnya hari ini kita berkesempatan ketemu lagi di dalam review-review jam tangan koleksi saya di channel 1 Menit TV. Nah, yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah seperti requestan Mas subscriber yang kemarin itu. Mas, nyoba dong beli Seiko yang KW, atau kalau disebutnya dari channel Mahwatch itu Veiko atau fake-nya Seiko. Nah kayak gitu. Nah, dan setelah dari kemarin akhirnya saya coba beli satu ini, Seiko Limited. Apaan limited? Ini banyak karena KW-nya kan ya. Nah, ini tuh Seiko limited, KW-nya Seiko limited edition seri NH35 apa ya? Seri Seiko 5 lah ya, Seiko 5. Nah, di Seiko ini tuh yang kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya dulu, yang pertama harganya murah, ya kan. Bentar, jangan dihujat dulu ya, jangan dihujat dulu, bentar aja. Saya jelasin baik-baik, jangan tengkar dulu ya. Yang pertama, ini itu kelebihannya harganya murah. Yang kedua, ada mereknya. Maksudnya bermerek lah ya, meskipun KW gitu kan. Nah, yang ketiga yang saya suka, terlepas dari KW-nya memang hancur banget, finishingnya nggak karu-karuan. Kalau bagi orang yang paham jam tangan atau dunia horologi ini, dibully habis-habisan pasti kalau memakai ini. Tapi kan kembali lagi bahwasanya kita sebagai orang Indonesia yang nggak semuanya kita pakai jam itu harus ori, harus ini. KW sebenarnya nggak ada masalah juga gitu loh. Tinggal kita yang menikmati jam yang kita pakai hari ini. Jadi teman-teman yang hari ini memakai jam apapun itu, ya teman-teman nikmati jam tangan yang apapun dipakai sama teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, kembali kita akan bahas. Ini adalah Seiko, seri Seiko 5. Nah, ini kalau teman-teman lihat sekilas, kalau teman-teman yang nggak tahu atau nggak rinci ini mesinnya apa, pasti teman-teman ngiranya ini adalah jam tangan Seiko yang bermovement automatic. Teman-teman bisa lihat di sini dialnya. Terlepas dari dial, teman-teman bisa dilihat jarumnya, pergerakan jarumnya. Nih, biar jelas ya, biar jelas. Tuh. Teman-teman bisa lihat pergerakan jarumnya itu tidak ada bedanya dengan jarum-jarum automatic seperti ini. Tuh. Jarumnya itu hampir mirip banget, dan berapa ya, setahunan saya mengoleksi jam-jam tangan kayak gini tuh baru ini saya nemu jam tangan dengan movement quartz tapi dengan gerakan tidak berdetik atau dia halus muternya kayak jam otomatis. Jadi sukanya saya itu ini gara-gara ini nih. Kadang saya juga sering pakai gara-gara ya saya suka aja gitu. Ini tuh sebenarnya di balik lubuk hati saya ini yang saya cari-cari gitu. Kenapa yang saya cari-cari? Karena kalau dari segi durability atau dari segi akurasi lah ya, dari segi akurasi ini akurat banget, nggak usah dibantah, ini akurat banget. Karena apa? Memang jam quartz itu adalah jam yang paling akurat kalau berbicara akurasi. Artinya apa akurat? Akurat itu adalah jam dia cocok gitu, cocok banget, nggak ngeleor atau lebih cepat atau lebih lambat. Nggak seperti jam tangan yang kayak gini. Nah, nggak seperti ini. Jam-jam otomatis yang kayak gini biasanya memang lebih lambat, sedetik atau 2 detik atau bahkan 5 menit kalau jam movementnya jelek. Nah kayak gitu, itu tuh lambat gitu, dia terlambat biasanya. Kalau nggak gitu ya kecepatan gitu. Kalau yang saya tahu untuk koleksi jam yang lumayan bagus dari harga di bawah 1 juta itu
jam ini udah saya pakai lumayan lama juga. Ini yang review di video sebelumnya yang dia memakai tali aslinya itu tali rantai, pakai tali rantai. Nah ini tuh saya ganti pakai tali kulit dan nggak kalah cakep coy, beneran nggak kalah cakep. Ini tuh dapat dilihat sendiri, movementnya itu lumayan akurat. Nah yang saya suka itu ini tuh lumayan akurat. Jarang banget saya nyocokin jam tangan yang satu ini gitu. Tapi kalau yang ini nggak usah dicocokin ya kan. Ini pandangan saya tentang dunia horologi berbalik nih gara-gara si Seiko KW1 ini ya kan. Karena apa? Yang pertama setelah saya pikir-pikir panjang lebar, memang sih untuk kita pecinta horologi segala macam itu menyukai movement yang seperti ini. Tuh, satu cantik, dua ya keren, simple, terus nggak pakai baterai segala macam bla bla bla. Nah, tapi di satu sisi kita itu perlu jam yang akurat dan dia nggak usah setel atau manual winding atau segala macamnya, nggak repot-repot, dan kita bisa ini sesuai fungsinya banget. Dan setelah saya pikir-pikir ternyata jam quartz itu nggak jelek-jelek banget gitu. Karena apa? Dia ini kelebihannya jam quartz sendiri termasuk jam yang satu ini itu tuh baterainya itu awet pak. Baterainya itu awet banget, dan harga baterainya ini sendiri setelah kemarin saya cari di marketplace dan setelah saya mengganti baterai si Patek Philippe yang KW juga ini, itu tuh harganya satu per biji baterai itu cuma Rp500 loh. Rp500 untuk berbulan-bulan itu tuh juga nggak mahal gitu loh daripada kita beli jam yang kayak gini. Jadi teman-teman, ketika teman-teman hari ini menikmati jam tangan yang dia bermovement quartz atau dia memakai energi baterai, ya teman-teman hargai yang teman-teman punya gitu, sayangi yang jam teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman maksain beli jam-jam kayak gini cuma teman-teman nggak tahu, nggak paham resikonya. Dia bisa saja ketika jatuh akan rusak pasti, semahal apapun jam-jam kayak gini itu tuh sangat beresiko rusak banget karena setiap komponennya itu dia hanya bergantung kepada balance wheelnya, nggak rapat banget. Jadi ketika jatuh kena bentur segala macam itu sangat beresiko rusak gitu teman-teman. Tapi kalau yang ini tuh ya awet, mau dibentur-benturin gitu loh. Ini plusnya dulu ya, saya bahas plusnya dulu nih. Plusnya dulu, talinya ini bisa dicopot, bisa dicuci pak. Enaknya itu, ini kebetulan belum saya cuci dan sering saya pakai juga jadi rada buluk. Nah ini kalau nyopot kayak gini, ini mudah saja nyopotnya, kayak mudah saja bagiku gini. Gini nyopotnya. Nah ini bisa dicopot saja. Terus ini bisa kita cuci, kita jemur kayak gitu. Dan plusnya juga ini tuh ternyata bisa diputer pak. Paling nggak kalau teman-teman nggak tahu fungsi bezel yang seharusnya, itu tuh teman-teman bisa mainan bezel kayak gini. Ini bezel nih, dan bezelnya ya seperti teman-teman tahu sendiri lah, rada gerak dikit ya kan. Nah tapi bezel ini sebenarnya dia itu berfungsi. Nah ini kan ada penunjuk, biasanya bezel ada segitiga atau penunjuk gitu. Nah itu tuh berfungsi untuk kita mencocokkan atau kita mengukur menit. Semisal kita pengen 15 menit gitu kan, mau menyelam atau mau ngapain itu 15 menit, nah ditaruh sini. Nah jadi ketika jarum panjang ini sampai di huruf 6 itu tuh kita udah 15 menit gitu, kayak hitung-hitungan doang gitu kan, buat tanda lah ibaratnya, nggak begitu penting gitu. Sama kayak di Rolex Submarine kan ada bezel kayak gini kan. Nah, tapi terlepas dari itu kita buat mainan aja pak. Nih teman-teman bisa dengerin suaranya nih. Nah cuma kayak gitu. Oke sekarang kita bahas minusnya. Setelah saya memakai ada sebulanan lah ya, dari awal saya bikin posting di komunitas YouTube sampai sekarang saya memakai sebulanan, dan tidak ada kendala yang berarti dari jam tangan ini. Pasti juga akurasinya bisa, tanggalnya jalan, harinya jalan. Cuman kadang tanggalnya rada kecepatan dikit, kita bisa controlling.
Sama kayak jam-jam biasanya, kita tarik satu untuk tanggal, kita tarik dua untuk hari, yang kebalikannya kita muternya, dan kita tarik paling ujung untuk benerin jam tangannya kayak gitu. Dan minusnya, mungkin saya salah beli jam tangan ya, artinya salah beli warnanya, sehingga ketika saya membeli yang warna gold kayak gini, itu tuh berisiko ternyata sangat luntur Pak. Nih teman-teman bisa lihat, ini tuh luntur gitu, luntur ke jadi putih gitu loh. Itu sayang banget. Belakangnya ya teman-teman tahu sendiri lah ya, engravenya barbar banget, cuma tulisin Seiko limited edition. Ini ada logo 5 gitu, kayak logo Seiko 5 lah ya. Nah, terus ada tulisannya water resistant 10 bar Pak. Ngeri banget kan 10 bar, tapi kan aku nggak pernah nyoba gitu 10 bar beneran apa enggak. Tapi terlepas dari itu, ini tuh logonya aneh, nggak tahu ya logo Seiko 5 yang asli itu kayak gini apa enggak. Tapi setahu saya itu logonya itu ombak gitu loh, dan kecil gitu. Ini tuh beda banget sama Seiko yang kebanyakan yang asli lah ya. Nah, dan luminusnya sendiri nanti teman-teman akan saya tunjukin video atau foto luminusnya setelah video ini, atau mungkin di belakang. Itu tuh luminusnya hanya hidup di jarumnya aja, jarum menit sama jarum jam. Namun untuk di dial angka-angka ini tidak ada luminus sama sekali kayak gitu teman-teman. Ya minusnya itu aja. Tapi teman-teman kalau teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya, mudahnya seperti apa mengganti baterai jam tangan quartz, mending teman-teman konsumsi sampai. Mending teman-teman memakai jam tangan quartz untuk kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Karena dia simple banget, nggak perlu ngerawat, nggak perlu muter segala macam. Kalau jam kayak gini kan kita harus rawat kan. Nah kayak gini nih, ini memang screw down crown, tapi beresiko memang kemasukan air. Meskipun tidak apa-apa kalau kemasukan air, tinggal crownnya kita kendorin kayak gini. Nanti airnya biasanya keluar sendiri, kita biarin airnya keluar sendiri kayak gitu. Nah ini nih crownnya nih, ini tuh screw down crown. Jadi crownnya itu kalau teman-teman kayak baut gitu loh, jadi dipencet terus dikencengin tuh ngebaut gitu, terus rapet. Nah ini crownnya. Jadi teman-teman habis ngesetting jam-jam kayak gini tuh, usahain kalau dia screw down crown dibalikin lagi. Dan jangan ngeluh sama pembeli biasanya, jangan ngeluh sama penjual biasanya teman-teman kan. Banyak tuh di komen-komen Shopee, jamnya ngembun segala macem. Ya iya, kebanyakan nih saya nggak tahu ya, maksudnya kayak kenapa sih sepanjang saya di dalam dunia jam tangan, kenapa sih banyak banget orang yang menanyakan jam ini tahan air nggak gitu. Enggak, bentar deh. Sebenarnya kan jam tangan itu adalah benda yang dia nggak bisa hidup di air gitu loh, paham gak sih? Kayak hewan yang dia itu sebenarnya memang nggak layak hidup di air gitu loh. Tapi memang ada beberapa jam tangan yang bisa gitu. Kalau kayak gini tuh bisa banget, meskipun nanti mungkin ada yang embun segala macam, nanti bisa dikeluarin dan selesai urusan kayak gitu aja. Ini tuh skrunya dilepas atau dikendorin, dikeluarin, selesai. Tapi masalahnya kalau jam-jam tangan yang kayak gini terus dicelupin air Pak, ini kan berenergi quartz atau berenergi listrik lah ibaratnya ya, dari baterai. Jadi ketika ada air segala macam, dia akan berisiko berkarat, berisiko korsleting resleting kali, konsleting ya, iya berisiko konslet gitu. Jadi nanti bakal rusak mesinnya gitu teman-teman sekalian ya. Kayak gitu. Jadi tolong difahami lah, kalau teman-teman masih beli jam harga 1 juta ke bawah, jangan ngarep lah jam itu bisa nyelam, bisa renang. Nggak ada kayaknya jam yang bisa renang, kayaknya ya nggak ada sih setahu saya yang bisa renang. Kalau nggak kodok ya atlet SEA Games gitu atlet Olimpiade Tokyo gitu kan bisa renang. Itu pun kalau bidangnya renang, kalau bidangnya catur ya nggak bisa renang gitu. Sama kayak halnya jam tangan. Jam tangan itu tidak dibuat semuanya untuk perenang, ada dibuat buat orang kantor contohnya kayak gitu-gitu teman-teman. Ya jadi ini deh jadi curhat ya. Iya gitu aja deh ya. Aduh udah 14 menit lagi, lama banget dah. Nah itu aja teman-teman. Jadi ini aja nih
Ini teman-teman bisa lihat, mesti teman-teman ini mikir kayak, wah ini ngapain ngomel mulu nggak lihat jamnya? Nih lihat, nah ini tuh kelecetannya. Gara-gara ini kan sering saya pakai kayak gini nih. Jadi ini kena senggol-senggol gini, jadi ini yang hilang gitu loh. Nah kayak ini. Nah untuk memasang strapnya teman-teman gampang saja gitu. Ini dimasukkan ke sini. Nah dilihat ini. Nah ini yang atas ya. Ini yang kepala atas ada tulisan segonya, kita masukkan sini seret. Kita ambil sini, kita masukkan dari belakang seret, tertarik. Kita masukkan dari sini penguncinya. Seret, udah. Kita tarik, udah jadi, kita pakai. Nah, kayak gitu. Cuman memang warna-warna yang ngejreng itu sangat beresiko kalau teman-teman gak berani kayak masih biasanya kan teman-teman kalau pencinta baru jam tangan kan kayak jamnya kayak jam anak-anak atau jamnya ngejrengen kan nggak suka kan. Ada yang orang itu suka banget, ada yang orang itu nggak suka banget. Itu resikonya ketika kita memakai atau memakan atau menggunakan sesuatu hal yang mencolok kayak gitu. Nah ini cakep kan? Iyalah. Nah ya kayak gini saja sih. Tuh. Ini bunyi bezelnya lumayan gurih. Cuma ya saya nggak ngarepin sih kalau nyemplung air kayak gimana. Toh ini juga kanvasnya kalau kena air kan nggak kering-kering, nggak suka juga saya kalau kena air sebenarnya kayak gitu. Kalau ini selama saya memakai kan pakai kena air segala macam nggak apa-apa sih, tinggal ini aja, tapi nggak sampai ngembun kalau kemarin saya pakai. Mungkin teman-teman yang belanja di Shopee jam kayak ginian harganya lagi turun kayaknya deh. Kemarin saya lihat itu ada 497.000 gitu, segituan di Wijaya Arloji kalau nggak salah saya lihat. Di toko Wijaya Arloji di Shopee, itu bukan toko saya tapi saya melihat harga termurah menurut saya. Survei dari jam tangan ini itu ada di situ. Jadi teman-teman nanti klik link di bawah aja, teman-teman lihat, kunjungi tokonya apakah harganya segitu atau naik, karena di Bukalapak jam kayak ginian harganya sudah 800, 900 sampai 1.200.000-an kayak gitu. Saya hanya merekomendasikan jam-jam tangan yang sesuai dengan kesukaan Anda dan unik tentunya, tidak banyak orang yang suka. Dan jam ini itu asik coy, beneran asik. Saya selama memakai ini banyak juga mengalihkan mata lah ya. Kepedean tentu meningkat kan, teman-teman tahu sendiri kan gimana saya sangat pede sekali ngomong di depan kamera sendirian loh ini. Meskipun rada kelagap-kelagap karena lama banget nggak bikin konten, tapi teman-teman bisa mengamati loh dari awal tadi saya opening sampai sekarang. Itu tuh ada kemajuan kemajuan dalam segi berbicara, nggak patah-patah kayak gitu-gitulah ya. Wih gila udah 18 menit loh ini kita ngapain ya habis ini ya. Oh gini aja, untuk penutupan kita mungkin bisa manasin jam-jam otomatis kita, karena biasanya kalau orang-orang kaya itu pakai watchwinder namanya. Watchwinder itu dia wadah jam tangan yang dia dicas gitu, dia bisa muter kayak gini gitu. Itu berguna untuk mengisi daya bagi jam yang dia bermovement automatic. Ingat automatic loh ya, bukan manual winding. Kalau manual winding kayak gini mau diputer sampai 100 kali nggak bakal nyala juga. Ini jam manual winding. Nah, jadi teman-teman kalau memang jam ini kuat, saya akui kuat yang Fortuning 1 ini. Nanti akan kita bahas di video berikutnya Fortuning ini ya. Teman-teman pasti banyak banget menjumpain. Mungkin teman-teman pertama melihat jam otomatis juga jam Fortuning ini yang pasaran banget, dia berada di semua marketplace Indonesia maupun Cina. Nah ini nggak ada bandul atau nggak ada apa namanya, lupa aku namanya, pokoknya nggak ada pengisi dayanya di belakang, jadi dia harus manual winding, jadi harus di winding. Cuma untuk ketahanannya bertahan, dia bisa gerak sendiri lama loh, ini sampai 2,5 hari bisa hidup dia kalau di winding full itu. Kita juga
ya merawat jam-jam kayak gini lah ya. Untuk ini videonya sudah ada di video sebelum ini ya. Ada saya bahas ini. Untuk ini juga ada nih videonya. Kemarin saya lihat view-nya masih 500-an atau 400 gitu. Ya tolong dibantulah didongkrak dikit ya kan, meskipun banyak nggak kempes masa iya nggak didongkrak ya kan. Nah ini kita mengisi daya karena dengan daya dengan daya. Ini tadi sudah saya isi daya. Ini tuh jam yang mungkin menurut saya gagal produksi lah ya, atau produk gagal. 1 kW 2 luntur 3, aduh hancur banget. Cuma yang saya suka ini movementnya Pak. Terlepas dari bezelnya segala macam luntur, tapi movementnya saya acungi jempol. Ini movementnya bagus. Nggak tahu movement apa, Miyota atau apa yang dipakai, atau movement ya tidak bermerek. Tapi ini bagus movementnya, jadi saya suka itu. Dan tampilannya juga bagus, gerakannya paling halus kayak gitu-gitu ya. Ini juga nih sama. Ini udah kita bahas dulu banget, ini jam paling lama aku jam KW ini. Ini juga mungkin nanti di video berikutnya ya, plus minusnya jam tangan ini apa. Ini limited edition, dulu saya dapat dari Shopee yang masih kita belanja dari luar negeri bisa. Kalau sekarang dari Shopee belanja dari keluar negeri tidak bisa. Ya alhamdulillah saya masih bisa mendapatkan jam tangan satu ini. Oke, terima kasih. Ini juga belum saya bahas kayaknya ya. Kita isi daya dulu kali ya. Ntar ya, banyak ini saya jam tangan yang belum dibahas. Nanti saya bikin video lagi saja. Oke, terima kasih. Mohon maaf ketika di awal kita terbata-bata kasih semen jadi rumah nanti terbata-bata ya, seperti itu. Terima kasih pendengar setia 1 Menit TV dan pendengar, pemirsa, penonton, dan satu lagi Mas siapa itu saya lupa. Nanti saya di video berikutnya saya sebut deh nama ID-nya yang subscribe dan yang request. Mana jamnya yang oranye tadi kok malah hilang, gila. Goblok. Aduh. Ya untuk Mas siapa ya? Oh, inget aku ID-nya orang dalam. Untuk Mas orang dalam, tolong nanti di komen di video di bawah ini ya. Nanti saya pin. Mas adalah satu dari sekian manusia yang subscribe, yang memperhatikan channel saya. Terima kasih banyak Mas, terima kasih banyak. Mohon maaf belum bisa giveaway atau segala macam. Nanti mungkin kita akan giveaway jam tangan kalau subscribernya 1 juta. Nggak mungkin dong 1 juta, nggak ada. Kalau subscribernya 10.000 saya akan giveaway jam tangan. Oke, terima kasih. Silakan mari kita lanjut beraktivitas. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.